Pertanyaan pertama. Pertanyaan yang pertama dok, ini banyak sekali kan juga menjadi hal yang minder juga buat para cowok. Misalkan dia ngerasa alat kelaminnya kecil, apakah bisa memuaskan pasangannya? Padahal kan sebenarnya Titik G-spotnya mungkin di dalam banget. Iya, jadi nggak bisa, Nggak nyampe. Ada Apa tulisan sih? gitu kedalaman 100 meter. Nah. Amat. Akhirnya disambung sama dia. Itu kan sesuatu hal yang emang udah karunianya dikasih segitu kan Iya. dok. Nah gimana sih biar Gini, karunia? ya, Ya kan itu kelamin karunia. Nggak bisa sering tipis. orang berpikir bahwa mereka itu membandingkannya dengan blue film yang alat kelaminnya gede-gede dan sebagainya. Saya pernah dalam rangka pendidikan seks itu juga di Belanda waktu itu sempat ngelihat bagaimana sih cara pembuatan film, bahkan dipresentasikan waktu itu ya di dalam satu kongres seksologi. Yang mereka itu kelihatan besar karena memang di dalam kameranya juga dikasih pembesar gitu loh. Satu. Kedua, cara angle mengambilnya itu juga kelihatan jadi lebih panjang. Nah, itu yang saya membuat pakai angle macam-macam tetap kecil aja. Dok. Maksudnya, mereka di dalam pembuatan film tersebut. Nah, satu mitos bahwa G-spot itu dalam, enggak. G-spot itu letaknya pada bagian yang sangat sensitif pada vagina itu adalah sepertiga bagian atas vagina. Semua wanita? 11 di antara jam 11-12. Jadi begini, ini vagina, kita raba sepertiga bagian atas, 2/3-nya tidak ada saraf sama sekali. Jadi penis sekecil apapun masih bisa memuaskan. Kalau dia bisa menyentuh daerah sepertiga bagian atas vagina. Loh, tapi ada batas minimum nggak sih dok? 8, 9 itu masih bisa. Berarti di bawah itu nggak bisa? Udah nggak bisa. Kita sebut mikropenis. Oh. Atau 8, 9, katanya 9 senti. Katanya kalau Nanti yang pada saat ereksi. kalau yang rapat banget harus minum obat yang penis licin tuh bener nggak sih? Penis licin. Yang rapat apanya? Ada obat penis licin? Enggak, ini kakak tuh Oh lagi itu ngomong. penisilin. Oh, Ya, kakak. nggak apa-apa saya benerin sendiri. Tapi nggak masuk ke Nggak apa-apa saya jokesnya farmasi mungkin jarang yang mengkonsumsi obat. gue paham Kita pakai penisilin. rumah kak, penisilin itu maka penisilin. Ini penisilin cuman kok oh ya. buat apa? Ya. Oke. nyambung. Berarti sebetulnya ada kan yang cewek katanya wanita yang nggak bisa orgasme. Saya pernah dengar ada cewek nggak pernah orgasme. Penelitian di Indonesia sendiri 70% wanita Indonesia jarang atau tidak mencapai orgasme. Kasian banget. Hanya kadang-kadang kita saja. perempuan-perempuan ini. Itu penelitian loh. Oke. Nah, itu yang melakukan juga dokter dari RSCM. Artinya apa? Artinya memang wanita-wanita Indonesia apa ignoransi, ketidaktahuan, atau pria-prianya juga egois. Yang jelas sebenarnya setiap wanita itu di dalam gennya itu sudah terpasang bahwa mereka itu secara gen itu mampu mencapai orgasme. Tapi kenapa tidak terjadi? Karena prasyarat untuk mencapai orgasmenya tidak diberikan oleh si pria dan si wanitanya juga tidak tahu. Jadi itu kayak menuju kita dari Jakarta menuju puncak lah gitu ya. Ada stepnya lewat Iya, lewat ini sampai akhirnya sampai Taman Safari gitu ya. Gitu. Kan mau ke puncak. Kan Taman Safari di puncak. Iya. Aduh. Saya fokus saya kemana sini. Tapi dok, Ciampe ada ya. berbagai macam cara nggak sih untuk misalnya apakah memang setiap orang beda-beda untuk dibuat orgasme? Jadi pertama si wanita itu harus di dalam otak pikirannya bahwa saya mampu orgasme. Bahwa kemampuan orgasme itu bukan dengan pasangannya di atasannya itu si pria itu hanya membantu menyentuh, mencium, menjilat, merangsang dengan rambutnya, meniup dan mengatakan kata-kata cinta, gerakan itu hanya membantu. Tetapi kemampuan orgasmenya itu ada di gennya dia sendiri. Dia sendiri yang harus bisa orgasme. Tapi dok, nah, kalau kebanyakan si wanita di Indonesia ini mengharapkan laki-laki baru ngaco kalau dia bisa bikin gue orgasme. Jadi sampai 15 menit, 30 menit juga nggak bisa orgasme, si laki-lakinya juga udah keburu capek. Karena di dianya sendiri terpaku bahwa orgasme itu hanya diberikan oleh pria, bukan built-in dari dirinya sendiri. Berarti mindsetnya juga harus diperbaiki Nah, dok ya? itu dia. mindset dirinya untuk bisa orgasme juga. Iya. Terus kalau Nah. kayak jenis-jenis penis itu pengaruh nggak sih dok? Karena katanya Ada yang gemuk. bengkok. Penelitian lurus. sih memang kalau penelitian itu waktu itu dilakukannya di Inggris ya terhadap wanita-wanita yang mencapai orgasme dan mereka merasa nyaman dengan penis seperti apa yang bisa membuat mereka orgasme. Karena di sana kan mereka biasa sih berganti-ganti pasangan dari mulai SMP kan mereka. Ternyata yang pendekar, pendek dan kekar.
Karena apa? Karena ya itu tadi, dia bisa menyentuh bagian-bagian daripada dinding vagina. Jadi Kalau panjang malah bukan jaminan. Karena Dok, secara anatomi sendiri, bagian 2/3 vagina sudah tidak mengandung saraf-saraf yang sensitif. Betul kan, misalnya tadi nanya, berarti pendek dan gemuk gitu ya sih kok. Kekar tuh gimana ototnya? Ada ototnya apa gimana sih dok? Ini kayak gini. kayak gitu dok. Kalau ada duri-durinya kayak kaktus gini gimana dok? Kan penis dok, itu kaktus. Tapi dok, Tapi kalau penis Iya, kekar bengkok gitu, maksudnya emang kan mau memang katanya gimana sih? setiap cowok itu nggak mungkin lurus sempurna dok ya. Oh iya. Itu ada- kenapa dok? Miring, ada yang bengkok, ada yang Tidak X. ada sampai Nggak mungkin. segitiga. Kalau ereksi itu segitiga tegak lurus 90 derajat. Pasti miring ada 20 derajat. Nah kalau dia miringnya sampai 45 derajat, itu baru kita anggap sebagai kelainan yang harus dilakukan tindakan rekonstruksi. Tapi kalau dia cuma 5 derajat, 8 derajat, masih boleh. Sepanjang ereksinya normal, sepanjang testisnya menghasilkan sperma, it's okay. Dulu waktu kecil saya dibilangnya gitu, kalau kebanyakan masturbasi pakai tangan kanan, itu belok ke kiri. Oh, enggak, Elaine. Nah, karena saya Itu bengkok, mitos. saya bengkok ke kanan, saya akhirnya pakai tangan kiri terus dok waktu kecil itu. Makanya saya begini-gini. Nggak pakai tangan, biar lurus. Pakai paha sendiri. Kalau saya dulu masturbasi gini sih dok, duduk nih. Oh, guling. Saya pengen Guling. tarik sedikit dok ya, buat ini guling. edukasi dan juga penyadaran diri bahwa cewek mencapai orgasme. Orgasme itu apa sih? Mungkin cewek-cewek, gue udah keluar kok. Iya. Apakah itu masuk orgasme atau apa? Jadi Orgasme itu adalah keterlibatan pikiran ya, dan fisik. Pikirannya apa? Si wanita merasa dia seperti melayang. Si wanita merasa dia seperti Tegang. sudah nggak bisa mengatakan lagi, sehingga di orang Prancis mengatakan kematian kecil, seakan-akan mati, seakan-akan terangkat dengan kenikmatan yang tidak bisa diceritakan. Oh jadi kayak rasanya mau meninggal. Nah, gitu loh, ya. Kemudian Jadi aspek real ya. fisiknya apa? Adanya kejang-kejang kecil di kaki ya yang menjalar ke atas setiap 0,7 detik, disertai dengan penghisapan si penis pria ya oleh Vagina. bukan oleh rahim si wanita. Oke. Dan si penis pria itu juga dijepit dan seperti diurut. Dipijit ya. Nah, seperti dipijit. Ditambah dengan nadi yang meningkat, adanya flushing kemerahan di muka, dan juga adanya nafas yang semakin berat, dan dia tidak bisa lagi Berkata-kata. mulutnya itu merintih. Nah, itulah tanda dia. itu buat para cewek-cewek. Jadi itu mungkin nggak harus semuanya. Tidak harus semuanya, tapi itu ada beberapa ciri-cirinya. tanda-tanda. Kalau itu nggak ada, berarti lo bukan orgasme, organon. Aku pernah lihat ciri-cirinya di swab teman aku kejang-kejang gitu bagian kaki kecil. Oh itu lain itu dia, si ST. Dok, tapi kalau Jangan-jangan orgasme. ada cewek kan suka melakukan fake orgasm kan. Nah itu ketahuan dok ya? Kalau si cowoknya bersama-sama bodoh ya nggak tahu. Tapi kalau kita mah tahu, bagian loh, kok nggak ada kejangnya, kok nggak ada flushingnya, Iya. kemudian kok penis kok nggak terjepit, nggak bergetar gitu kan, seperti diremas gitu kan. Kok nggak ada itu, dah berarti dia faking orgasm. Dan wanita yang melakukan faking orgasm itu sekitar 50-60% dalam satu kurun waktu ya. Karena mungkin si wanita itu sedang tidak mood untuk melayani si suami atau sedang kecapean, maka dia melakukan faking orgasm itu. Fake Bebek orgasm. tuh, bebek. Packing, itu packing. Oh, packing. Bebek packing. Jadi gue kayak kurang nyambung ya. sama lo ya. Oh, traveling kali itu bebeknya ya. Itu bebeknya Packing. Packing. Waduh. Oke, Packing koper. dok. Posisi bercinta apa yang mungkin paling ya banyak wanita yang nggak mudah, ya lebih mudah orgasm dok? Jadi gini, Top. beberapa peran pria ya yang membuat wanita orgasme. Pertama, dia harus membiarkan wanita itu menjadi dirinya sendiri. Suruh pilih, kamu biar bisa orgasme. Suka yang silahkan. mana gitu ya? Suka posisi mana. Biasanya wanita akan memilih Di atas. posisi di atas. Female superior. Karena apa? Pada saat female superior itu yang namanya klitoris, dan itu juga dia tersentuh. Termasuk G-spotnya. Ya. Kemudian dia bisa menggesernya ke arah titik-titik erogen mana. Ke kiri kah, ke kanan kah, dia bisa mencari sendiri. Ya. Kedua, lakukanlah dengan perlahan-lahan. Ya, artinya kalau si tangannya si pria juga ditarik sama dia, disuruh untuk mengelus dan sebagainya, ikutin aja maunya dia.
ya. Kemudian yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya adalah si pria itu juga harus menggunakan semua caranya, ya, artinya dia ciuman dan sebagainya, ya, dengan memperhatikan titik-titik erogen daripada si wanita tersebut. Leher bagian belakang, tiup belakang telinganya, kemudian juga misalnya diisap puting susunya dan sebagainya. Itu adalah cara-cara untuk membuat si wanita itu bisa langsung menuju puncak tuh tadi. Kalau semua Untuk sudah mencapai orgasme. misalnya kita sudah menggunakan semua daya, akhirnya kita menggunakan semua teman-teman kita untuk membantu gimana dok? Ya itu nggak bisa. Royokan ya. Ngapain? Ini Boni, drummernya Boni and the Gang mau nanya nih dok. Silakan, Bon. Silakan, Bon. Dok, saya mau nanya. Penyakit. Jadi kalau dalam berhubungan badan, apakah selalu orgasme itu bisa dibangkitkan lewat bagian tubuh yang lain gitu? Misalkan digaruk-garuk punggungnya gitu, atau ditiup-tiup kupingnya, atau dijambak? Pernah tapi Bon, lo pasti pernah membuat seseorang ada kayak reaksi kayak orgasme tapi bukan dari rangsangan vagina. Saya kebetulan waktu itu pernah dia meminta saya meniup di kuping belakang. Setelah itu matanya langsung putih semua Pak, sambil kejang-kejang gitu. Wah, gitu Pak. Itu ada epilepsi mungkin? Enggak ya, jangan sampai ya. Terima kasih Iya, dok. iya. Oke, terima kasih Boni. Gimana dok? Jadi pusat orgasme wanita itu tidak hanya selalu titik klitoris ataupun G-spot, ya, tetapi juga pada bagian-bagian lain. Contohnya, seorang wanita yang menyusukan bayinya itu dia bisa orgasme ketika dia merasa nyaman dengan bayinya. Makanya beberapa pakar selalu mengatakan kalau kamu ingin memenangkan, ingin membuat wanita orgasme, menangkan dulu hatinya. Maka kamu akan menang di atas ranjang. Artinya kenyamanan si wanita itu dulu yang harus diutamakan. Kenyamanan dia itulah yang mendorong dia mudah mencapai orgasme. Si built-in orgasmnya itu akan terbangkitkan, terprovokasi. Gitu. Jadi kenyamanan dulu dok Kenyamanan dulu. Cowok juga kayaknya gitu deh, sama. Maka namanya make love. Nggak selalu. Kalau cowok mah dengan masturbasi aja juga udah lebih mudah untuk orgasme. Iya sih. Jadi wanita itu lebih gimana ya? Lebih banyak aspek-aspek emosional, perasaan, rasa cinta enggak. Dan wanita itu lihat aja pekerja seks ya. Mereka tuh bisa 10 orang dan bisa semuanya pura-pura, tapi dengan pacarnya dia bisa orgasme beneran. Iya. Ya kayak Karena- bintang film porno juga gitu. Iya. Jadi dia punya pacar, tapi dengan orang-orang yang bermain film dia pura-pura teriak-teriak yang segala macam hanya untuk konsumsi film. Tetapi dengan pacarnya sendiri baru dia bisa menikmati. Suami kali dok. Pacar, karena banyak juga Oh, sih iya, wanita-wanita yang iya punya sih. pacar. Ada yang mau nanya lagi nggak? Anak band, ayo. Tuh, tato komeng. Jadi gini dok, tadi kan katanya perempuan lebih ke mental berarti harus dari mindset. Nah, sedangkan pria dari ya udah gitu-gitu aja gitu kan. Berarti harus ya ada sebelum. Pemanasan. Ya begitu, berarti kan dari sebelumnya ya betul foreplay maksudnya. Jadi harus ada kita dari misalnya ngobrol dulu gimana, cocoknya gimana berarti kan. Ya, Udah nikah belum? belum. Oh belum. Oke, terus. Ya kan? Makanya dia cuma Dari ngobrol dulu di mana. ngobrol dulu berarti kan memang ada ya dari intro gitu kan ngajak makan dulu terus ya berarti nggak bisa one night stand gitu ya. Ya maksudnya kayak one night stand Tapi tuh kan bukannya ya one night stand pun harus ngobrol dulu kan, Kan, biar deal. itu kan One night stand nggak harus terlalu ada bayar loh. chemistry berarti kan chemistry iya, dulu ya. maksudnya. Ya. Ngobrol. Nah ini mungkin saya rangkum pembicaraannya. Jadi ketika mungkin yang terjadi sekarang di kota-kota besar ya dok ya, ketika dari klub malam kenalan di disco, ada saling suka satu sama lain, terus mereka make love tanpa ada ikatan apapun, tapi hanya ketertarikan aja gitu. Apakah itu bisa menjadi orgasme menurut lo pada saat momen itu? Oke. Bisa, namanya ketertarikan orang. Ada Namanya ketertarikan, ketika dia di situ ketemu dengan seseorang dan Dan dia merasa nyaman. juga nyaman dengan si pria itu, ya dia bisa mencapai orgasme. Kan sekali lagi menangkan dulu hatinya dia. Oh. Baru dia bisa memenangkan di atas tempat tidur, bisa membuat wanita orgasme. Tetapi pada prinsipnya, ya, namanya pikiran, emosi, perasaan, kemudian juga aktivitas fisik itu bersamaan dilakukan kepada wanita itu, termasuk si wanita itu kepada si pria itu. Kalau si
pengen menginginkan dua-duanya kan paling senang kan pria dan wanita itu adalah dua-duanya. dua-duanya Ya. ya. Barengan. Iya. Mutual orgasm namanya. Berdua mendapatkan orgasme bersama-sama mutual. Nah, itu kan berarti dua-duanya juga harus punya teknik-teknik tertentu. Wah, gitu. kalau saya belum nikah, saya banyak pertanyaan dok, tapi karena saya sudah menikah jadi nggak berani nanya ya. Justru kamu udah menikah, kamu ada Ya, sparring nah, maksudnya partner buat dulu dilakukan. aja, eksperimen. Udah nggak usah dibahas dulu. Oke, terima kasih lagi dokter Boyke. Selalu dokter mau menyampaikan apa terakhir? Silakan mungkin. Baik ya, sekali lagi bahwa orgasme itu bukanlah suatu goal ya, tujuan akhir. Tapi Anda nikmati prosesnya ketika suatu hubungan itu dilakukan ya, dari mulai sentuhan, ciuman, jilatan, kemudian gerakan-gerakan verbal, ungkapan-ungkapan rasa cinta. Nikmati itu. Secara langsung dia pelan-pelan akan membawa Anda membangkitkan gen-gen pada wanita itu untuk bisa orgasme, akan terbangkitkan, terprovokasi, akhirnya Anda bisa mencapai orgasme. Jadi jangan dari awal tujuan si laki-laki itu gimana ya, berapa kali ya gue bisa bikin dia orgasme. Jangan berpikir seperti itu. Justru seks itu harus dinikmati prosesnya.